Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Bunyi ayat ini dan artinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazzar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiwa bihimul kufar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya kurang lebih Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini apabila kita beri tema, insya Allah salah satu temanya adalah
sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan akhwat, surah Al-Fath ini adalah surah yang turun mengiringi perjanjian Hudaybiyah. Sering ada yang menghubungkan surah ini dengan Fathu Makkah. Sebetulnya kurang tepat. Karena ketika Fathu Makkah yang turun adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sementara surah ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan itu waktunya beberapa tahun. Antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Jadi sekali lagi surah Al-Fath adalah surah yang turun mengiringi atau setelah perjanjian Hudaybiyah yang menjanjikan kemenangan umat Islam. Beberapa tahun kemudian, kapan kemenangannya? Yaitu pada Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah inilah turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Walaupun surah Al-Fath ini sama-sama awalnya dengan kata Fatah juga. Allah menyatakan pada surah ini awalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, pada surah Al-Fath ayat yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan satu pernyataan. Muhammadur Rasulullah. Melalui kalimat ini Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Karena memang sejak beliau diutus banyak yang tidak mengakui bahwasanya beliau itu utusan Allah sampai dengan saat ini. Terutama orang Nasrani tidak mau mengakui kalau Muhammad itu utusan Allah. Begitu juga orang Yahudi tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Biarkan mereka tidak mengakui. Tapi Allah mengakui bahwasanya memang beliau adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Nyata, jelas. Bagi yang tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, jelas dia menentang Allah Subhanahu wa taala yang mengakui beliau sebagai utusan Allah. Demikian ayat atau kalimat pembuka pada ayat ini. Nah, selanjutnya pada ayat ini Allah menjelaskan beberapa karakter atau sifat-sifat dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Para sahabat dan orang-orang Islam. Jadi kalau kalimat yang sesudahnya walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum itu diartikan dengan para sahabat, itu bisa diterima. Yaitu orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila ini kemudian yang dimaksudkan adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW yang datang jauh setelah beliau, itu pun bisa diterima. Artinya pengikut beliau adalah orang-orang yang beragama Islam sampai dengan saat ini. Nah, para sahabat maupun pengikut-pengikutnya itu bagaimana sifatnya? Yang pertama adalah
Asyidda'u 'alal kuffar. Ikhwan akhwat, pada kalimat ini Allah menggunakan kata kuffar. Keras terhadap orang kafir. Yang di dalam bahasa Indonesia memang tidak terbedakan. Padahal sebetulnya kafir dengan kufar itu beda. Kata kufar sebagai salah satu bentuk jamak dari kata kafir. Memberi kesan kemantapan dan berulang-ulang kekufurannya. Jadi orang Islam itu keras bukan kepada orang kafir yang mereka itu tidak keras kekufurannya. Itu tidak. Kalau kafir biasa disebut dengan kafirun. Mereka yang tidak bersikap keras kepada umat Islam. Nah, kalau kufar mereka itu bersikap keras kepada umat Islam. Terhadap orang kafir dengan dua sifat ini, perlakuan umat Islam berbeda. Apabila orang kafir tadi tidak keras kepada orang-orang Islam, maka kita tidak diperintahkan. Maksud kami tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dan bergaul dengan mereka dengan wajar bahkan adil. Ini bisa kita lihat pada surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60 ayat yang ke-8. Allah berfirman ditujukan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya kurang lebih Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang, maksudnya orang kafir, yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Nah, jadi terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, kita tidak boleh berlaku keras. Nah, sifat berlaku keras terhadap orang kafir itu adalah kepada orang-orang kafir yang bersikap keras kepada umat Islam, yang memerangi orang Islam, yang mengusir orang Islam dari tempat kediamannya. Kalau mereka itu bersikap demikian, nah, orang Islam harus keras pada mereka. Bagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilwah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah 123. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah kamu menemui, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, asyidda alal kufar adalah terhadap orang-orang kafir yang keras kepada umat Islam. Yang memusuhi umat Islam. Yang memerangi umat Islam. Yang mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Inilah sifat pengikut Nabi Muhammad SAW yang pertama.
Nah, sikap keras ini bukan berarti kita boleh menganiaya mereka tanpa sebab. Boleh menyakiti mereka tanpa sebab. Boleh memerangi mereka tanpa sebab. Tidak. Tapi apabila mereka memerangi kita, kita baru boleh memerangi mereka. Apabila mereka menyakiti mereka, baru boleh kita menyakiti mereka. Boleh, tidak harus. Kalau memaafkan juga tidak apa-apa. Apabila mereka menganiaya kita, ya sudah tentu kita harus membalas mereka. Kalau tidak, akan jadi kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Sikap keras ini tercermin dalam sikap tanpa kompromi. Ya, itu. Terhadap apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, sekali lagi, sikap keras terhadap orang kafir tidak ditujukan kepada semua orang kafir. Tapi hanya terhadap orang kafir yang memusuhi umat Islam. Kalau mereka tidak begitu, seperti orang-orang kafir yang ada di Indonesia, saat ini mayoritas, kita tidak boleh bersikap kasar terhadap mereka. Menyakiti mereka, memerangi mereka, bahkan tugas kita untuk mendakwahi mereka. Ini sikap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu keras terhadap orang kafir, yang keras kepada mereka. Yang kedua, ruhama ubainahu, lemah lembut terhadap sesama umat Islam. Allah menyatakan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad SAW atau orang Islam adalah berkasih sayang sesama mereka. Di dalam surah Al-Maidah Allah menyinggung juga sifat ini dengan kalimat adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Perhatikan betul ayat ini, ayat yang ke-54. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Nah, hanya karena memang bahasa Indonesia kadang-kadang kurang menerjemahkan, kata aizzah di sini diterjemahkan dengan keras. Padahal artinya mulia. Aizzatin 'alal kafirin. Dia akan bersikap mulia kepada orang-orang kafir. Artinya dia tidak tunduk kepada orang-orang kafir. Ini alal kafirin. Karena memang mereka tidak memusuhi kita. Maka tidak asyidah, tapi aizzah. Punya kewibawaan terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita. Jadi tadi azillah adalah bersikap lemah lembut. Jadi orang-orang Islam tegas, keras pada orang kafir yang keras, tetapi kebalikannya bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sesama muslim. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana sikap kita kepada sama umat Islam dalam beberapa hadisnya. Antara lain, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun wa shabbaka baina asabihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya, orang-orang mukmin itu laksana satu bangunan yang sebagian menguatkan yang lain. Lalu beliau Rasulullah SAW mempertautkan jari-jarinya. Kurang lebih seperti ini. Inilah gambaran persaudaraan orang-orang yang beriman. Atau gambaran persaudaraan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Inilah sikap orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka bersatu, saling menguatkan, saling mencintai, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tidak saling menghina
dan tidak saling mengecewakan. Bahkan beliau menyatakan walaupun dengan nada yang lembut, tapi sebetulnya isinya sangat tegas. Beliau menyatakan dalam hadis yang agak panjang, yang ujungnya mengatakan, bihasbimri'im minasyar ayyah kiro akhahul muslim. Rawah Muslim. Cukup kejahatan seseorang dengan menghina saudaranya sesama muslim. Artinya apa? Seandainya dia tidak melakukan kejahatan yang lain, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak minum khamr dan seterusnya, tetapi dia itu menghina saudara sama muslim, cukup itu semuanya mengimbangi kemaksiatan yang dilakukan. Artinya apa ini? Kita memang harus benar-benar menjaga persaudaraan dan kesatuan di antara umat Islam. Apabila terhadap orang kafir tadi ada kategori yaitu kufar, kalau di sini tidak. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Apakah itu muslim benar? Mungkin begitu ya. Muslim yang konsisten maksud kami. Atau dia tidak konsisten, muslim hanya KTP misalnya begitu. Kita tetap diperintahkan untuk kasih sayang pada mereka. Maka jangan sampai kasih sayang kita sama muslim terkotak-kotak oleh unsur-unsur yang dibuat oleh manusia atau unsur-unsur keduniaan. Terkotak-kotak karena harta. Muslim bisa berkasih sayang yang kaya dengan yang kaya. Itu tidak benar. Yang kaya harus berkasih sayang kepada yang miskin. Yang miskin berkasih sayang kepada yang kaya. Muslim yang kuat berkasih sayang kepada yang lemah. Yang lemah pun juga harus berkasih sayang kepada yang kuat. Jangan tersekat-sekat oleh politik, oleh negara, oleh warna kulit, oleh jenis kelamin, oleh strata sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena apa? Orang mukmin itu, orang muslim itu, semuanya adalah saudara. Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu hanyalah bersaudara. Rasulullah SAW juga menyatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya umat Islam. Di mana saja berada. Asal mereka itu muslim, itu saudara kita. Memang muslim itu lintas segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Bisa lintas teritorial, bisa lintas bangsa, nation, bisa lintas suku, dan seterusnya. Asal muslim, itu saudara kita. Maka wajar kalau kita merasa prihatin apabila ada muslim di Palestina atau di tempat yang lain, di Mindanao, Filipina Selatan. Tapi alhamdulillah sekarang di Mindanao sudah cukup kondusif. Yang belum di Palestina. Mereka itu menderita, kita ikut menderita. Karena apa? Karena itu saudara kita. Inilah ikhwan akhwat. Kalau ada muslim di Papua menderita, kita ikut menderita. Ada korban kemarin, tentara-tentara yang dikirim ke sana. Berjatuhan. Kita muslim yang di Jakarta, bahkan mungkin yang di Afghanistan sana, ikut menderita, ikut bersedih dengan gugurnya para tentara yang beragama Islam. Ini lepas dari masalah politis, ya, karena memang mereka adalah saudara kita. Kita dipersatukan oleh satu kata, apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita benar-benar
perkuat persaudaraan kita. Jangan sampai persaudaraan kita tersekat, terhalangi hanya karena beda organisasi, hanya karena beda mazhab, hanya karena beda bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah kalau muslimin ini bisa mewujudkan persaudaraan, yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan dirasakan juga rahmatnya. Tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat yang lain. Selanjutnya yang ketiga, sifat orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dengan kalimat tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlam minallahi waridwana. Artinya apa? Pengikut-pengikut Nabi Muhammad adalah yang ruku dan sujud untuk mencari karunia Allah. Allah menggunakan kata ruk'an dari kata roki, sujadan dari kata sajid. Ruk'an sujadan ini adalah sigot mubalaghah istilahnya. Kalau dalam ilmu nahwu. Artinya bentuk penyangatan dari roki, orang yang ruku, atau sajid, orang yang sujud. Jadi, pengikut-pengikut Nabi Muhammad adalah orang yang banyak ruku, banyak sujud. Artinya apa? Banyak melaksanakan sholat. Dan sholat yang mereka lakukan adalah sholat yang khusyuk. Yang mereka sholat hanya semata-mata ingin mencari karunia Allah dan ridho Allah. Bukan sholat yang karena pamer agar dilihat oleh orang lain. Atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Sholat karena pencitraan dan sebagainya. Tidak begitu. Allah menyatakan ruka'an sujadan yabtahuna fadlam minallahi waridwana. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan tentang keutamaan banyak sujud, artinya banyak melaksanakan sholat. Itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumber dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata begini. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala awa ghairu dhalik. Dalam satu kalimat ada aw ghairu dhalik. Qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujudi. Rawahu Muslim. Yang artinya seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berikan pada beliau tempat wudhunya dan keperluannya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta kepada engkau untuk dapat berdampingan dengan engkau di surga. Beliau bersabda, ada selain itu? Rabi'ah berkata, atau saya menjawab, itu saja. Beliau bersabda, bantulah saya untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Di sini kita dapat menghayati dialog yang bernas. Dialog yang sangat bermutu antara Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab.
di mana beliau menyampaikan kepada Rabi'ah, kurang lebih, Rabi'ah, mintalah kamu kepada aku. Rabi'ah cerdas, ya. Saya minta kepada engkau untuk dapat berdampingan dengan engkau di surga. Jadi dia minta agar nanti di surga dapat berdampingan dengan Rasulullah SAW. Rasul kembali bertanya, ada yang lain? Rabi'ah menjawab, ya itu saja. Itu jawaban yang sangat cerdas. Mana ada yang lebih mulia daripada berdampingan dengan Rasulullah di surga. Rasul pun menjawab, kalau kamu ingin mendampingi aku di surga, maka bantu saya mendoakan engkau. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Masya Allah, fatonahnya jawaban Rasulullah SAW. Beliau tidak kemudian menjawab, ya kalau gitu kamu nanti akan saya mintakan kepada Allah agar kamu nanti bisa mendampingi saya. Tidak. Tapi Rasul tetap memberikan satu bimbingan. Bantu saya, ya, agar saya bisa mendoakan engkau. Agar engkau bisa mendampingi saya. Dengan apa? Dengan engkau banyak bersujud. Nah, jadi dengan banyak bersujud ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dijanjikan oleh Rasulullah untuk dapat mendampingi beliau. Oleh karena itu para ikhwan, akhwat yang sangat disayang oleh Allah, kalau kita ingin berdampingan besok dengan Rasulullah SAW, hendaknya mari kita perbanyak sholat. Maksudnya sholat sunnah, ya. Karena sholat wajib sudah jelas ketentuannya 5 waktu. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya memperbanyak sholat berarti memperbanyak amal solih. Jadi beliau menafsirkan tidak letterlock sholat, bukan. Tetapi amal solih. Karena apa? Sholat adalah sebaik-baik amal. Orang yang sholatnya banyak, maka amalnya banyak. Jadi ini sholat yang disebutkan, tapi maksudnya adalah amal yang lain. Orang yang sholatnya baik, amalnya akan baik. Orang yang sholatnya banyak, amalnya akan banyak. Jadi belum menyatakan bahasanya tarahum ruka'an sujadan. Beliau Ibnu Katsir maksudnya, kau lihat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak beramal soleh. Dan ketika mereka beramal, mereka tujuannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak dari tujuan hidup mereka. Apa? Mencari ridho Allah. Bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bukan mencari kedudukan setinggi-tingginya. Bukan mencari harta sebanyak-banyaknya. Bukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dia sholat, atau menurut Ibnu Katsir, dalam dia beramal, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan sifat yang ketiga ini. Nah, kemudian sikap yang keempat selanjutnya adalah pada wajah mereka tampak bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi wajah mereka bersinar, mencerminkan kejernihan hati. Jadi sholat yang dia lakukan atau amal sholat yang dia lakukan itu ada bekasnya. Apa bekasnya? Antara tampak pada sinar wajah mereka.
Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man aslaha sarirotahu, aslahallahu ta'ala alaniyatahu." Barang siapa yang menjernihkan batinnya, Allah akan memperbaiki penampilannya. Jadi sikap dohiriahnya itu tampak dari batinnya. Kalau batinnya baik, maka lahirnya akan baik. Jadi tidak dibungkus dengan sembilan rupa. Batinnya buruk, tetapi kemudian dia menampilkan kebaikan. Tidak begitu. Umat Nabi Muhammad SAW, batinnya baik dan lahirnya juga baik. Ini dampak dari sholat yang mereka lakukan karena Allah. Imam As-Sudi pernah berkata, "As-sholatu yuhsinu wujuhahum." Sholat membuat wajah mereka menjadi cerah. Jadi kawan-kawan, kalau ingin wajah kita cerah, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat. Ulama lain berkata, sesungguhnya amal yang baik menimbulkan cahaya dalam hati, sinar pada wajah, keluasan rizki, dan rasa cinta di hati kepada sesama manusia. Saya rinci lagi ya. Apabila orang itu amalnya baik, maka akan berdampak pada 4 hal. 1, hatinya bercahaya. Ini amal soleh yang dilakukan karena Allah ya tadi ya. Bukan karena yang lain. Akan membawa cahaya dalam hati. 1. Yang kedua, akan membuat wajah bersinar. Yang ketiga, akan membuat rizkinya menjadi luas. Dan yang keempat, akan menimbulkan rasa cinta kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama muslim saja. Kepada sesama manusia timbul rasa cinta dalam hatinya. Ini akibat dari sholat. Ini akibat dari amal yang baik. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan simahum fi wujuhim min athari sujud adalah perilaku yang baik. Jadi akibat sholatnya, perilakunya jadi baik. Sedang Mujahid, mufassir kala dari Tobakoh atau Angkatan Tabi'in menyatakan yang dimaksud dengan tanda mereka adalah kekhusyukan. Jadi sholat yang khusyuk membuat hidup ini khusyuk. Tenang hidupnya, tentram hidupnya, dan seterusnya. Jadi ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bekas sujud di wajah mereka ini tidak ada hubungannya dengan bekas hitam pada dahi sebagian orang karena sujud. Karena ada memang orang-orang yang mungkin kulitnya sensitif sehingga ketika sujudnya agak lama, kemudian pada dahinya kelihatan bekas hitam. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, ini berangkat dari sebuah riwayat dari Salim bin Abi Nadhr, bahwasanya ada seseorang yang datang menemui Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, "Siapa Anda?" Orang tadi menjawab, "Aku adalah anak asuhmu." Ibnu Umar berkata, ketika melihat pada orang yang datang tadi, ada bekas sujud berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata begini, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu itu? Sesungguhnya aku telah lama
bersahabat dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Tidak. Ini riwayat Al-Baihaqi. Jadi tidak selalu bekas sujud itu tampak pada dahi. Apalagi di Quran menyatakan bukan dahi, jabhah, bukan, tetapi wujuh. Ya. Tapi kalau seandainya di antara kita ada yang dahinya itu ada bekas hitamnya, kita tidak perlu kemudian membuat tanggapan-tanggapan baik yang positif maupun yang negatif. Karena itu menurut hemat kami hanya perbedaan sensitivitas kulit yang dimiliki oleh seseorang. Demikian para ikhwan yang keempat. Insya Allah sifat atau karakter yang kelima akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah kami sampaikan 4 sifat dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keras terhadap orang kafir. Yang kedua, lemah lembut dengan sesama umat Islam. Yang ketiga, rukuk dan sujud mencari karunia Allah. Yang keempat, pada wajah mereka tampak bekas sujud. Ingat, wajah mereka, bukan dahi mereka. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Sifat dari umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW ini adalah terus berkembang. Mengalami perkembangan. Dalam Al-Quran disebutkan,
kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra' liyaghizu bihimul kufar. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang yang beriman. Jadi memang ini terbukti pengikut Nabi Muhammad SAW itu terus berkembang. Sejak dahulu sampai sekarang. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW mulanya sangat sedikit. Mulanya satu orang saja. Siapa? Istri beliau. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian susul Sayyidina Ali radhiyallahu an, keluarga beliau. Disusul keluarganya yang lain, Fatimah dan sebagainya. Putri-putrinya. Orang lain ialah Abu Bakar dan seterusnya. Tapi lama-lama kemudian bertambah banyak dan kuat. Perkembangan ini digambarkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kalau orang Yahudi dan orang Nasrani sportif mengakui tentang kebenaran Taurat dan mengakui kebenaran Injil, dia akan tahu bahwasanya umat Muhammad ini terus berkembang. Memang realitanya semacam itu. Allah menggambarkan perkembangan umat Islam ini seperti tunas yang tumbuh dengan subur, kian lama, kian besar, dan teguh tegak di atas rumpunya, sukar dicabut, sukar dimatikan. Terbukti berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Walaupun ini masih kontroversi. Tujuan mereka antara lain adalah gospel. Menyebarkan agama mereka. Tapi toh agama Islam tetap ada. Bahkan berkembang di Indonesia. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Terus berkembang. Bahkan pada dekade akhir-akhir ini, perkembangan dari seluruh pemeluk agama yang terbesar adalah pemeluk agama Islam. Menurut badan riset di Amerika namanya The Pew Research Center, pada tahun 2017, bahwasanya pada tahun 2060 nanti, pemeluk Islam akan menjadi pemeluk agama terbesar. Berapa kurang lebihnya? 3 miliar. Nah, pada tahun itu penduduk dunia menurut hitungan dari The Pew Research Center ini saat itu adalah 10,22 miliar. 31%-nya Muslim. Jadi dari 10 penduduk dunia ini, 3 nanti akhirnya beragama Islam. Yang lain beragama yang lain. Nah, keunggulan agama Islam terhadap agama-agama yang lain itu akan tampak. Sementara keunggulan agama yang lain di atas Islam akan berakhir. Nah, itu. Ini terbukti di Barat. Islam berkembang dengan pesat. Maksudnya di Barat itu di Eropa. Dan juga di Amerika. Walaupun sudah diusahakan sembilan rupa. Mereka menghalang-halangi perkembangan Islam. Justru di luar perkiraan mereka. Peristiwa WTC. Itu tujuannya adalah untuk menghambat perkembangan Islam.
khususnya di Amerika. Tapi apa yang terbukti yang terjadi? Begitu peristiwa itu selesai dan yang diisukan adalah umat Islam yang menghancurkan menara kembar tadi, maka yang terjual laris di toko-toko adalah Al-Quran. Mereka ingin tahu apa benar ajaran Islam itu semacam itu. Ternyata tidak. Sehingga kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, begitu. Ini yang saya saksikan sendiri di beberapa negara. Baik di Eropa maupun juga di Cina sendiri. Walaupun penderitaan masih juga ada bagian mereka. Kemudian di Filipina yang dulu mayoritas Muslim. Kemudian menjadi mayoritas beragama lain. Sekarang mulai Muslim pun berkembang dengan pesat. Nah, itulah tentang perkembangan umat Islam. Jadi, perkembangan umat Islam ini memang benar-benar terjadi. Sampai orang yang menanamnya sendiri pun tercengang melihat pertumbuhan dan perkembangan ini, perumpamaannya. Perkembangan yang cepat ini. Artinya umat Islam sendiri tidak menyangka kok bisa begini ya. Padahal di mana-mana dimusuhi Islam itu. Nah, dia tidak menyangka kalau umat Islam ini akan berkembang begitu cepat. Terutama sekali yang berjuang ya. Kalau yang tidak berjuang dalam Islam, mereka tidak begitu memperhatikan. Dan kita sendiri, insya Allah juga begitu. Sekali lagi, yang mereka punya andil menanam. Dalam bahasa menanam itu maksudnya menyebarkan agama Islam. Nah, Allah menggambarkan perkembangan umat Islam itu seperti pohon. Ini mengandung fenomena yang penting menurut kami. Apa? Mengapa digambarkan dengan pohon? Ada 4 hal. Yang pertama, perkembangan umat Islam bukan sebuah kebetulan, tetapi berdasarkan pada kekuasaan Allah dan ketentuan Allah. Adapun usaha yang dilakukan oleh manusia merupakan syariat yang mendorong terjadinya perkembangan itu. Jadi pohon kan tidak ada kebetulan yang berkembang. Itu ditanam. Nah, begitu juga umat Islam berkembang. Bukan kebetulan. Itu digendaki oleh penanamnya. Nah, syariatnya kita umat Islam ikut berdakwah. Satu, ya ini. Jadi perkembangan umat Islam bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah kehendak Allah. Yang kedua, umat Islam mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maksud kami, umat Islam yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya akan kuat bagikan pohon yang asalnya kecil kemudian menjadi besar. Tegak lurus di atas batangnya. Sehingga sulit dicabut oleh orang yang tidak menyenanginya. Jadi Allah menggambarkan perkembangan Islam ini seperti pohon yang kuat akarnya, besar batangnya, rimbun dahannya. Ini mengisyaratkan apabila kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, Islam yang akan terjadi semacam ini. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya mungkin Islam akan hilang dan hancur. Ini terbukti di beberapa tempat. Jadi kalau ingin Islam ini berkembang seperti pohon tadi, maka mari kita konsisten mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, fenomena tentang pohon tadi. Bahwasanya perkembangan Islam akan mengayomi dan memberi manfaat kepada siapa saja. Bagaikan pohon rindang yang akan memberikan keteduhan kepada siapa saja yang bernaung di bawahnya. Apabila pohon tersebut berbuah, maka buahnya akan dinikmati oleh siapa saja yang memetiknya. Jadi kalau Islam berkembang, yang menikmati adalah semua orang. Seperti pohon ketika dia itu berkembang, kemudian rindang, semua orang bisa berteduh di bawahnya. Pohon tidak pernah melarang
orang siapa saja berteduh di bawahnya. Dia tidak akan lari menyingkir, atau dia tidak pernah mengatakan kepada orang yang akan bernaung di bawahnya, kamu pergi, tidak begitu. Umat Islam pun begitu. Ketika dia berkembang, maka semua orang yang ingin berlindung di bawahnya, bernaung di bawahnya, walaupun bukan muslim, akan diberi perlindungan. Seperti PON tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, fenomena PON tadi, berkembangnya umat Islam akan membuat murka orang kafir. Jadi ada orang, ini juga pohon juga, sama-sama nanam pohon. Ya kalau yang satu tumbuh rindang, yang pohonnya mati, dia akan murka, tidak senang. Begitu juga melihat perkembangan Islam, ada yang tidak senang. Siapa? Yang tidak senang adalah orang-orang kafir. Liyaghizo bihimul kufar. Jadi, kalau ada yang tidak senang terhadap perkembangan umat Islam adalah orang yang benar-benar kafir. Kalau yang kekafirannya tidak benar, dia akan senang melihat perkembangan umat Islam. Seperti ketika umat Islam mulai merambah ke negeri-negeri yang lain. Masuk Syria. Justru yang beragama lain di Syria mengharap kedatangan Islam. Ketika akan masuk ke Mesir, justru orang-orang yang beragama selain Islam di Mesir mengharap Islam datang pada mereka. Dan ketika Islam ke Spanyol pun karena memang diminta oleh orang-orang yang beragama lain di sana untuk melindungi mereka dari kezaliman penganiayaan yang sesama agama mereka. Itu yang tidak kafir beneran. Nah, yang kafir beneran memang benci terhadap umat Islam yang berkembang tadi. Tetapi walaupun mereka itu tidak senang, mereka tidak bisa menghalang-halangi perkembangan Islam. Islam akan terus berkembang walaupun orang-orang yang kafir tidak menyenanginya. Akhirnya ayat tadi ditutup dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Inilah ikhwan akhwat sifat dari pengikut Nabi Muhammad yang terakhir, yaitu mereka terus mengalami perkembangan. Dan ayat ini hanya ditutup agar kita semuanya memperbanyak amal soleh. Berarti ayat ini mendorong kita untuk banyak beramal soleh. Amal soleh adalah amal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan memenuhi hak-hak manusia. Beramal soleh tidak harus kepada sesama umat Islam, tapi kepada sama umat lain pun, asal itu sesuai dengan ketentuan Allah, maka disebut dengan amal soleh. Nah, orang yang begini ini akan mendapatkan pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini dapat menambah hazanah ilmu kita dan memperkuat akidah dan amalih kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah jaza atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.